Wah, itu maksudnya gimana itu? Maksudnya Tuhan Yesus nikahnya cuma satu gitu maksudnya gitu. Iya. Enggak maksudnya Tuhan Kita Yesus harus setia dengan satu pasangan, gitu loh Ya, maksudnya. Oh, monogami maksudnya. Kalau di Pasang. RT 6 kan tidak mencontohkan, nabinya tidak mencontohkan untuk setia, tidak mampu setia dengan satu pasangan saja, bahkan mencontohkan banyak wanitanya kayak gitu. Itu kan sudah melanggar hukum, melanggar Ini konteksnya nanti melanggar syariatnya sendiri. ngomongin itu ya, Maria Magdalena versus Aisyah ini nanti ya. Dilanjut. Jadi Ya, boleh saya ikut Miss ngomong? Esther mau menanggapi, silahkan. Ini masalah apa namanya ya, masalah ajaran ini ya. Sebenarnya ini pendapat saya. Suara saya kedengaran nggak? Ya, Dengar. Dengar agak kecil, Miss Esther, seperti suara minoritas sister. agak kecil. Iya, didekatkan lagi supaya seperti mayoritas Miss Esther ya. Oh ya, begini suaranya bagus. Bagus. Jadi gini teman-teman, ajaran itu sebenarnya sama dengan budaya, ya. Ajaran itu sama dengan budaya. Adat istiadat. Ya, itu transfer. Pertama itu kalau kita melihat orang, itu kita melihat dari dianya. Sama seperti orang, misalnya orang bule melihat orang Indonesia. Mereka melihat orang Indonesia, pertama-tama dilihat, ini orang mana? Ini menarik menurut dia kan? Menarik menurut dia. Nih, orang mana ini? Oh, orang Indonesia. Lalu dia berpikir, wah, orang Indonesia ya? Orang Indonesia ramah ternyata. Nah, misalnya ya, orang Indonesia ternyata ramah ya, saya suka nih, gitu. Nah, dari situlah ada dia ketertarikan untuk tahu orang Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih. Lalu dia terjun lebih dalam lagi untuk mengenal budayanya. Nah, itulah fakta kehidupan. Ya, semuanya seperti itu secara logisnya. Ya. Jadi makanya ada ungkapan yang mengatakan begini, mungkin teman-teman Kristen tahu, hidupmu adalah kitab terbuka dibaca sesamamu. Makanya seorang beragama itu punya tanggung jawab. Orang yang memiliki ajaran, seorang pengikut, dia itu punya tanggung jawab, karena dari dirinya lah orang mengenal ajaran agamanya. Makanya seorang beragama nggak boleh enak-enak baik mengatakan, oh jangan lihat saya tentang agama saya. Kamu harus lihat kitabnya. Bentar ya, bisa begitu. Bu Hos, ini Mas Zulkifli, ini mungkin Bang Zuma ya mau naik nih. Mau naik. Mau dinaikin atau gimana? Kalau dia mau naik saya mau turun nih. Ada yang oke. Soalnya ya udah nggak apa-apa dinaikkan Bang Zuma itu. Nggak apa-apa. Sis Angel. Jangan lupa sarapan semua ya kalau Bang Zuma naik nih. Iya, silakan. Ayo sarapan dulu. Soalnya kita harus mengurus dulu nih. Ini. Kebetulan saya sama Bang Zuma ini juga ini ya dalam semua argumentasinya saya juga tidak semua setuju pendapat. Teman-teman. Ya, selamat pagi. Pagi Bang Zuma. Assalamualaikum. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Anak Makassar Boleh ini saya Bang Zuma teruskan, Bu itu? Ya, silakan teruskan Sis Esther. Ya, silakan. Ya, jadi tidak bisa. Ya, terima kasih Bu Cemplok. Jadi tidak bisa orang berkata, oh jangan lihat agamanya, oh itu oknumnya, gitu. Orang-orang seperti itu sebenarnya orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi nggak usah khawatir, ketika orang nanti melihat itu, dia nanti akan melihat sebuah ajaran itu dominannya apa. Oknum itu memang akan muncul dalam penilaian orang. Orang akan berkata, oh oknum itu akan muncul. Tetapi nanti yang paling dilihat orang adalah dominannya.
dominannya dari ajaran ini seperti apa. Itu sama seperti budaya Indonesia. Dominannya orang Indonesia itu seperti apa? Ramah tamah, gitu kan? Tetapi ada nggak orang Indonesia yang tidak ramah? Ada. Itu. Jadi kalau orang beragama itu memang orang punya ajaran itu memang tetap harus dilihat, akan terlihat dari umatnya. Jangan tenang-tenang baik kita mengatakan, oh jangan lihat dari ajaran saya, itu nggak bisa seperti itu. Otak orang bekerjanya seperti itu. Karena apa yang masuk pikiran seorang, ajaran yang masuk itu akan terekspresikan dalam setiap tingkah laku dan keputusannya dia. Tergantung seberapa banyak dia menyerapnya. Itu tergantung seberapa banyak dia menyerapnya. Makanya daya serap ini nanti akan mempengaruhi orang berkata, oh itu oknumnya saja. Itu karena ada nanti penilaiannya dari dominannya. Gitu. Jadi kita jangan tenang-tenang berkata, 2 Korintus 3 ayat 3 sis. Kita punya, ya. 2 Jadi Korintus 3 ayat 3. Kita tidak bisa. Ya Pak. Silakan dibaca dulu Pak. Saya lagi bertaman juga ini. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu, ya, 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, oke, sudah Pak Rangga. Terima kasih. Jadi saya mau tambahkan lagi. Ada mau saya tambahkan lagi. Jadi kita itu punya tanggung jawab menunjukkan siapa kita, menunjukkan ajaran apa yang masuk ke dalam diri kita. Ya, cara pandang dunia begitu. Kita nggak bisa memaksa dunia mengikuti cara pandangnya sesuai cara pandang kita. Oh, kamu jangan lihat kelakuan saya. Gitu, jangan lihat kelakuan saya tentang ajaran agama saya. Nggak bisa begitu. Dunia akan melihat, oh apa yang kamu terima itu yang keluar, apa yang kamu ucapkan itu yang ada di hati kamu. Itu berdasarkan didikan. Didikan itu agama, budaya, semuanya masuk di situ. Bahkan sekolahan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dalam ajaran ini ada namanya sistem belief. Sistem belief itu kelihatan dari mananya? Pertama tentu dari siapa? Dari siapa yang mengajarkan ini? Bagaimana teladannya dia? Bagaimana dia sehari-harinya? Itu pun akan paling nyata itu kelihatan dari anak buah dia yang pertama yang dia didik. Ya, contoh misalnya Yesus itu mengajarkan damai. Lalu lihat apakah yang diajarkan Tuhan Yesus itu juga damai? Kalau yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah tukang perang, berarti kita akan bilang, oh tidak benar ajarannya ajaran damai. Sama, Muhammad juga begitu. Apakah Muhammad itu mengajarkan damai? Bagaimana dengan Muhammad sendiri? Apakah dia damai? Apakah dia perang? Sama seperti penilaian kepada Yesus, begitu juga. Lalu kepada Siddhartha Gautama. Apakah Siddhartha Gautama itu damai? Apakah dia perang? Itu nama sistem belief. Nanti dari orangnya, tokoh yang pertama ini nanti akan menular kepada yang diajar-ajarnya. Jadi tidak benar kalau kita bermegah-megah mengatakan, oh itu oknumnya. Hati-hati, nggak bisa seperti itu. Orang tetap akan menilai, oh ajarannya dia seperti ini. Nah berikutnya orang akan melihat ke dalam, dicocokkan kelakuannya dengan apa yang ada di dalam kitabnya.
Apakah di kitabnya mengajarkan damai atau di kitabnya mengajarkan tidak damai? Itu bisa itu makin bergerak lebih ke dalam lagi orang melihat. Tetapi orang luar melihat pertama itu dari kita, dari tingkah laku kita. Jadi jangan tenang-tenang mengatakan, oh itu oknum, nggak bisa ngomong begitu. Ya, makanya masing-masing pengajar agama itu dia merasa harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, harus malu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarnya, anak didiknya. Itu bukan berlaku dalam soal ajaran agama saja, tetapi itu berlaku dalam budaya, berlaku dalam pendidikan, sekolah. Ya, itu berlaku di dalam semua. Dan itu logika umum, bukan logika yang dikhususkan untuk suatu bidang saja. Tidak, itu berlaku di dalam, bahkan berlaku di dalam masyarakat, ini negara. Bagaimana sikap negara itu nanti akan tercermin dari rakyatnya. Nah, begitu teman-teman. Silakan dilanjut. Ya, silahkan. Mungkin di sini ada Pak Zuma, silahkan menanggapi. Kalau dari saya sedikit ya, misalnya contoh nih, orang berjilbab itu kan kebanyakan orang Muslim nih contohnya. Nah, ketika melakukan kesalahan, mereka di agamanya secara tidak langsung diwajibkan kan, tetapi ketika melakukan kesalahan, orang Islam itu sendiri juga melihat jilbabnya, jangan salahkan jilbabnya, jangan salahkan agamanya, seperti itu contohnya. Itu bagaimana kalian menanggapinya secara pribadi, Bang Zuma? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi buat teman-teman semua. Di awal tadi saya mendengarkan tentang poligami ya. Jadi agar dipahami bahwasanya Islam itu datang bukan untuk melegalkan, bukan untuk menghalalkan poligami, melainkan Islam itu datang untuk membatasi jumlah istri dalam praktek poligami menjadi maksimal 4 orang istri saja. Al-Quran itu teman-teman adalah satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang mencantumkan perintah cukup 1 istri saja. Tidak akan Anda bisa temukan di dalam kitab saudara bahwa laki-laki dianjurkan hanya untuk memiliki 1 istri. Kita bisa sharing di sini. Jadi tak satu pun dalam kitab-kitab lain selain Al-Quranul Karim, baik itu Torah maupun Injil, yang bisa teman-teman temukan batasan jumlah istri. Tapi kita harus jujur, baru belakangan saja gereja membatasi jumlah istri menjadi 1 saja. Pada zaman dahulu, ada itu, Bang. Sabar. Laki-laki Kristen itu diperbolehkan mempunyai istri sebanyak yang mereka mau. Karena kitabnya tidak membatasi jumlah istri. Baru beberapa abad yang lalu, gereja membatasi jumlah istri menjadi 1 saja. Tepatnya pada masa Paus Leo yang ke-8. Paus Leo yang ke-13 ya, pada tahun 1866. Poligami itu baru kemudian tidak dibolehkan. Tapi kalau di dalam data dalil itu tidak ada. Anda boleh tunjukkan ke kita mana dalilnya cukup 1 istri. Nah, jadi berbicara mengenai agama secara menyeluruh, tanpa agama pun, dalam arti kata tanpa kitab suci pun, manusia itu sebenarnya tahu adab. Manusia itu tahu Tuhan, akan adanya Tuhan. Tahu mana baik dan buruk tanpa kitab suci. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu diberikan akal. Nah, jadi kalau sahabat tadi mengatakan kita lihat dari agamanya, ateis pun baik, orang Hindu baik, orang Buddha baik. Tetapi ada kekosongan yang harus kita punya, yaitu aturan mainnya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan itulah kitab suci. Jadi kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab sucinya. Betul, bukan dari perilaku, tapi dari kitab suci.
Bagaimana kitab suci itu ada, wahyuannya seperti apa, legalitasnya kayak mana, apakah dia tahan uji atau tidak. Aturan main yang ada di dalamnya itu harus kita uji. Tapi kalau cuman perbuatan, attitude, ya, sikap yang baik, cara bicara yang baik, semua orang bisa, ateis pun bisa. Tapi bukan itu menjadi tolak ukur kebenaran sebuah keyakinan. Saya kira begitu sementara teman-teman. Silakan kalau ada yang mau membantah. Silakan, saya tanggapi. Silakan. Menanggapi, mau menanggapi. Ya, Pak Rantai saya Perak, tanggapi teman-teman. Miss Esther. Oh ya. Jadi memang Bro Suma sering membahas-bahas Alkitab, tapi rupanya cuman mungkin mencomot-comot ayat ya. Sampai tidak tahu bahwa sebelum Islam datang di abad ke-7, Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan hanya Adam dan Hawa. Satu laki-laki, satu perempuan. Itu juga diterapkan juga itu di jemaat mula-mula. Memang ajarannya, contohnya saya bacakan ya. Di 1 Timotius 3 ayat 2 ya. Karena itu seorang penilik haruslah seorang yang tak bercacat. Garis bawah ya, tak bercacat. Suami dari satu istri. Jadi Bro Suma saya heran mendengar narasi dari Bro Suma tadinya. Sepertinya Bro Suma ini memang tidak pernah baca Alkitab. Dia cuma mencomot-comot ayat-ayat yang mungkin ditujukan sejak dari zaman mungkin nenek moyangnya itu digunakan untuk menyerang Kristen. Maaf Bro Suma, ternyata di sini saya menemukan kamu sebenarnya tidak pernah baca Alkitab kalau saya lihat. Jadi sebenarnya yang kamu ambil itu cuma kamu ambil dari penyerang-penyerang Kristen, lalu kamu terus menarasikan hal itu. Karena di Alkitab jelas-jelas bahkan ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang perkawinan. Bayangan tentang yang ada di surga itu, orang yang berpikir bahwa di surga itu masih ada perkawinan, kawin mengawin, itu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dan di waktu yang sama Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu baca bahwa sejak semula Allah menjadikan manusia itu satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Jadi poligami tidak diajarkan di dalam Kristen. Bahkan saya sudah bacakan 1 Timotius 3 ayat 2 tadi. Karena itu seorang penilik haruslah yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Jadi jika ini diterapkan kepada Nabi Anda, suami Nabi Anda bercacat karena memiliki lebih dari satu istri. Jadi jangan bilang Islam yang mengajarkan satu istri. Kalau untuk jadi penilik jemaat dengan syarat-syarat penilik jemaat, Nabi Anda itu tidak masuk, tidak bisa lolos. Karena apa tidak bisa lolos? Nabi Anda mempunyai banyak istri, bukan satu istri. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya luruskan. Karena Bro Suma tadi bernarasi tentang ajaran-ajaran sebelumnya, baik Injil, katanya itu tidak mengajarkan satu istri. Mungkin begitu teman-teman. Begini Pak Rantai Perak. Jadi gini, ya. Sistem belief itu nyata. Jadi ketika kalian melihat sebuah kelompok, ketika kita melihat sebuah kelompok, itu tercermin di dalam kelompok itu. Saya udah kasih tahu tadi, dominannya bagaimana. Lihat, kayak orang Kristen. Apakah orang Kristen semuanya Kristen berdasarkan yang tadi dibilang oleh Pak Zuma itu, mengikuti si uskup itu, paus itu? Tidak. Orang Kristen memiliki banyak dominasi yang memiliki pemahaman dengan memahami dengan Alkitab dengan secara mandiri. Nah, jadi kita lihat dominannya bagaimana orang Kristen itu. Jelas dari sistem belief itu melahirkan apa yang dilambangkan di dalam kehidupan orang Kristen. Sistem belief itu terbentuk, lalu muncullah orang-orang Kristen yang tidak kawin poligami. Ya, itu nyata. Dan itu tidak sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Itu sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi. Itu memang nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, dari memahami Alkitab kan kita tidak sama.
Kita nggak mengikuti pemahamannya Katolik, misalnya orang Protestan nggak mengikuti pemahamannya Katolik, Ortodok tidak mengikuti pemahamannya Katolik, tetapi memiliki pemahaman. Bahkan yang sekarang gereja-gereja baru muncul, mereka nggak mengikuti itu, tetapi lihat dari pemahaman itu muncullah apa yang terjadi di dalam masyarakat Kristen sekarang. Tidak mengenal poligami. Itu lahir dari sistem belief. Ya. Itu. Silakan teman-teman. Ya, saya boleh jawab ya. Silakan Bang Zuma, di sini saya ateis, silakan. Mungkin Ya. yang paling tengah Baik. ya. Jadi terima kasih. Jadi kalau saudara Rantai Perak mengatakan ada perintah cukup satu istri, tunjukkan perintah itu. Bahwa Kristen itu cukup satu istri gitu. Layaknya kami di Al-Quran. Yang Anda tunjukkan itu misalnya data yang seirama Titus 1 nomor 6. Anda harus lihat yang diperintahkan satu istri itu imam, pendeta. Anda baca satu perikop supaya Anda paham gitu. Ya. Memang sakit Oke, Bang. sih, Oke, Bang. memang sakit karena data Oke, di Bang. dalam Oke, kitab Bang. saudara satu istri itu nggak ada. Yang diperintahkan di Titus 1:6 itu cuma kepada Titus karena dia adalah pemimpin jemaat. Dia yang mengatur rumah ibadah, rumah penyembahan. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Anda mencari data seperti di Al-Quran cukup satu istri, saya boleh taruhan. Tidak Oke, akan Bang, Anda oke, Bang. temukan di dalam kitab saudara. Makanya Kristen yang lebih awal, mohon maaf sebelum Kristen Indonesia itu Kristen Barat dulu. Lihat perilaku Kristen Barat yang lebih dulu ya menjadikan kitab saudara itu sebagai panduan hidup. Lihat gaya hidup mereka. Lihat aja mereka. Ya, karena kenapa mereka mempraktekkan Bible? Silakan Anda tunjukkan kepada saya cukup satu istri. Oke, Bang lanjut. ya. Oke, makasih Bang ya. Nah, kita sharing-sharing begini. Jadi gini Bang, ya. Makanya disitulah ada perbedaan pemahaman, pola pikir, akal sehat. Beda kepercayaan, beda memahami. Nah, abang memahami tentang kekristenan, walaupun perilaku orang Arab ini begini, orang perilaku Indonesia begini, bukan itu patokannya. Patokannya adalah ajaran. Nah, kata abang tadi, ajaran itu ada diajarkan, harus pembatasan dengan 4 istri. Nah, di Kristen abang cuma tidak pernah diajarkan. Kalau mengajarkan, Tuhan hanya mengajarkan bagaimana manusia berbuat baik sebaiknya, gitu loh. Jadi nggak mesti harus ditulis ini. Oh, Kristen harus satu istrinya ya? Enggak, harus berbuat baik. Itu ajaran Tuhan. Yang kedua, kamu harus kenal siapa Tuhan yang kamu sembah, gitu loh. Jadi nggak ada istilah kayak kalau mau mandi harus berdoa, kalau mau ini keluar harus berdoa, kalau mau kerja harus berdoa. Tuhan nggak pernah mengajarkan gitu bagi Kristen. Tuhan hanya memberikan akal dan pikiran sehat bagaimana menjalankan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Ajaran Tuhan adalah yang lebih pasti, yang lebih fix ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah. Jadi nggak ada istilah harus semua di aturan Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan itu membuat akal dan pikiran manusia kalau semua juga Tuhan mengajarkan? Apa gunanya Tuhan itu memberikan akal dan pikiran? Gitu loh. Kita harus pahami dulu itu. Kalau harus semua seperti abang bilang begitu, waduh udah kacau Bang. Konteksnya Gini, mungkin gini ya. gini. Mohon maaf Miss Esther, saya tengahin dulu ya mungkin ya. Mungkin yang mau ditanyain sahabat-sahabat Kristen itu gini Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma lebih mengkerucut gini. Jadi yang dilakuin atau yang terjadi dalam sejarah bahwasanya Rasulullah Muhammad itu pernah menikah sekian gitu. Mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan ini umat-umat Kristen itu mungkin dalam kamar-kamar yang berbeda ya. Mungkin Bang Zuma lebih mengerti akan hal itu. Saya di sini konteksnya cuma ateis. Mungkin saya kerucutkan, mungkin kalau ada yang salah mungkin ya silahkan dibenerin Miss Esther, Bang Saroha atau Bang Rantai Perak ya. Oke, gini. Tunggu. Sebentar Gini. Pak Saroha. Jadi gini,
tadi itu teman-teman lahir dari ketika Pak Rantai Perak membacakan ayat, lahirlah respon dari kita masing-masing. Anda bisa melihat ya, orang Kristen dia memiliki Roh Kudus ketika dia merespon Suaranya kitab. kecil, Mbak. Ketika dia merespon kitab itu, Suaranya logikanya masuk gini-gini. Dalam pandangan ada label yang diberikan orang beristri banyak itu cacat. Itu cacat. Jadi tentu manusia yang normal dia tidak akan mau mengikuti yang cacat itu. Itu ketika Roh Kudus ada di dalam dirinya. Di situ udah jelas dikatakan tidak boleh ada cacat. Termasuk itu cacat beristri lebih dari satu. Nah, orang Kristen itu bisa memahami itu dengan mudah. Kalau itu sebuah kecacatan, ya jangan dilakukan. Tetapi di pihak lain orang-orang yang berpaham poligami, tentu dia mencari pembenaran dengan berkata, oh itu hanya buat pemimpin jemaat. Nah, di Ulangan 18, Keluaran 18 ayat 18, kalau nggak salah apa Ulangan 18 ya, itu juga raja dilarang untuk beristri banyak. Raja aja nggak boleh. Nah, orang yang memiliki Roh Kudus tentu dia akan berpikir raja aja nggak boleh, apalagi kita rakyat jelata. Ditambah lagi dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Rantai Perak bahwa sejak semula Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, ditambah lagi orang Kristen memahami, melihat ketika Allah mengizinkan air bah menimpa dunia ini, Allah juga memberi contoh. Satu istri, satu suami. 4 perempuan dan 4 laki-laki masuk ke bahtera. Nah, di situ orang-orang yang memiliki Roh Kudus dia bisa berpikir positif. Dia bisa memahami bukan untuk untuk kesenangan dirinya saja, untuk membenarkan dirinya. Tetapi dia melihat apa yang benar, apa yang baik, apa yang manis didengar, bukan yang untuk membenarkan. Beda dengan ketika orang mau membenarkan poligami. Dia tentu melihat, oh itu buat pemimpin agama. Begitu. Ya, lanjut. Silakan Bang Zuma untuk ditanggapi itu, mungkin udah dikerucutkan sama teman-teman itu. Iya. Baik, makasih. Satu hal yang perlu teman-teman pahami ya. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran datang itu bukan untuk melegalkan poligami. Nah, poligami itu istilah kita. Al-Quran itu datang untuk membatasi. Itu tuh untuk membatasi. Kenapa orang-orang terdahulu itu nggak ada batasan istri. Dan celaka teman-teman, sekiranya poligami itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, kalian tidak akan punya Yesus. Kenapa? Yesus itu berasal dari istri ketiganya Nabi Daud. Tolong dipahami itu. Bahkan dari ibu yang kemudian diambil secara tidak baik. Bagaimana Berseba diambil oleh Daud. Dan dari Berseba lah kemudian turun keturunannya sampai kepada Yesus. Daniel, kitab Daniel Anda tidak akan punya kitab Daniel. Kenapa? Daniel itu berasal dari istri hasil poligami. Ya, pengkhotbah, kitab pengkhotbah tidak akan Anda punya. Kenapa? Karena kitab Bang pengkhotbah Zuma, itu mohon maaf, oleh Bang Zuma, poligami. lebih ke konteksnya aja yang ditanyain Miss Esther sama Bang Saroha atau teman-teman yang lain itu kan dalam perspektif Islam, biar sama-sama diskusi itu. Jadi, biar tidak ad hominem terus gitu loh. Jadi gini Bang, Zuma. Silakan Bang Zuma. Tunggu, saya ngomong dulu Bang. Ya, maaf dulu Bang ya, aku potong dulu sedikit. Abang Juma, ya dengar ya. Sedangkan yang nggak benar aja, Abang bilang saya iakan, apalagi benar. Oke, satu. Yang kedua, Abang jangan pernahlah membawa tentang kitab Kristen. Kenapa? Bawalah dengan sesuai dengan kepercayaan dan ajaranmu. Gitu yang benar. Karena Kristen itu tidak pernah, tunggu dulu Bang, tidak pernah mengkaitkan. Dia nggak menguasai Al-Quran Pak.
Gimana Oke, dia gini. ngomong? Gini, dengan gini, fitnah. gini. Kan tadi saya sudah tunjukkan ayatnya, cukup Dengar satu dulu, istri. dengar dulu. Nah, kalian ada nggak cukup Dengar satu dulu. istri? Ada nggak dalilnya? Ditengahin Ada aja, nggak? ditengahin ya. Mohon maaf ya Bang Zuma, yang lebih Ayo. kondusif semuanya biar bisa ada hikmah ketika betul. diskusi. Maksudnya Iya, iya. Bang Soreha itu gini, ini kita mau lihat, kawan-kawan ini mau lihat dalam perspektif Islam kan gitu. Jadi Bang Zuma tetap dalam konteks ajaran Islam itu Bang Zuma bisa memberikan wawasan dalam hal itu supaya teman-teman Kristen juga dapat paham ketika Bang Zuma bisa menjelaskan akan hal itu. Silakan Bang Zuma dilanjut, mungkin bisa dipelurus supaya nggak belok-belok lagi ya Bang Zuma ya. Silakan. Iya, jadi Anda jangan khawatir ya. Saya tidak akan menzalimi Anda semua. Karena yang saya jabarkan adalah kitab yang Anda pegang. Bang, udah aku bilang tadi Bang, sorry Bang. Saya kalau bilang Jangan panik, Bukan, santai. sekarang bukan masalah panik. Al-Quran sudah mengatakan wa in khiftum alla tufsitu tuqsitu fil Apa artinya, yatama Bang? fankihu ma zabalakum minan nisa. Ya. Jadi di situ dikatakan jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil. Apa yang dikatakan oleh Allah? Maka cukup Surat nikah An-Nisa satu ayat saja. 3 itu. Surat An-Nisa Ini ayat 3 itu. perintah. Mana Ini perintah ayatnya, dalam Bang? agama kami. Ya. Tertulis di mana, Bang? Cukup Tertulis di mana? seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3 Bang Saroha. Silahkan dicek. Oke, Wa in oke. khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu. Ini di dalam Al-Quran. Poligami itu cuman solusi. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu akan bergeser nilainya ke depannya. Satu, kedudukan pria melebihi wanita dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Oke. Kedua, libido pria itu lebih panjang, lebih lama bertahannya dibandingkan libido wanita. Ketiga, para wanita tatkala kedatangan menstruasi atau haid, ya, sebagian mereka pada hamil, secara praktis membuat wanita tidak dapat didekati atau disetubuhi oleh suaminya. Sementara tidak ada larangan seperti bagi pria bahwa dia haid, atau tidak ada perintah bagi pria untuk kemudian mengeksekusi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu terkait dengan penghalalan. Oleh karena itu, solusinya adalah kalau laki-laki ini daripada dia berzina, maka dia menikah. Itu solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Lalu kemudian banyak wanita yang kehilangan suami. Ya, alasannya banyak. Ada yang mati dalam perang, ada yang kemudian meninggal pada saat karena sakit, ada karena di penjara, ada karena tugas di luar dan seterusnya. Sementara perempuan gimana tuh? Jadi kita tidak bisa memungkiri, makanya saya katakan Islam ini ketika dipraktekkan seluruh dunia, maka tidak ada lagi pelacuran. Ketika poligami ini dipraktekkan, tidak akan ada lagi pelacuran. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Tetapi kata Al-Quran, kalau kalian khawatir tidak bisa adil, cukup satu saja. Makanya saya tantang saudara-saudara, di mana di dalam Baik, terima sudah kasih dikatakan Bang cukup satu Zuma, istri. mungkin Miss Esther atau Bang Oke. Soha Saya bacakan ya teman-teman ya. Gini Sebentar Pak Miss Esther Saroha. ya. Miss Saya Esther, bacakan dulu gini yang ya, kalau Anissa bisa 3 itu. Miss Esther, gini kalau bisa ya dalam berargumen Al-Quran versus Quran jangan langsung dicampur dengan nanti ada kalau mau ke Alkitab Enggak, versus Alkitab saya bisa. kan mau Ya. ngecek omongannya Pak Silakan, Pak silakan, Juma ya. silakan. Saya cuma Ya, mau silakan. ngecek. Teman-teman saya bacakan buat kalian ya. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan. Bila apa? Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim Anak perempuan. yatim. Maka, lihat perintahnya, nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4 titik. Nah, Saya ulang lagi oke. ya, biar Anda merenungkannya. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai. Ini perintah loh, nikahilah. Berdasarkan bahasanya nikahilah itu perintah. Nikahilah perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4.
Itu titik. Saya lanjutkan. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam kurung, dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja. Jadi perintah yang pertama apa? Nikahilah 1, 2, 3, 4. Lalu kalau kamu nggak sanggup yang itu, nikahilah satu orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Saya cuma mau membacakan saja. Terima kasih. Bang Zuma mungkin ada tafsir atau penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 3, mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan tentang kronologi surat itu. Bang Zuma juga bisa menjelaskan atau membacakan ulang untuk surat itu. Kalau Bang Saroha ada yang mau disampaikan, silahkan Bang Saroha. Bang Saroha dulu, silahkan Bang Saroha. Ya udah, jadi gini ya, aku dulu. Jadi gini Bang Zuma. Tadi memang bagus kok yang abang bilang itu solusi. Oke, aku terima. Tadi sudah aku bilang ya, yang nggak benar aja abang bilang, saya iakan. Apalagi benar. Itulah solusiku. Nah, kalau solusi abang, kita pakai akal dan pikiran yang sehat. Tuhan tidak pernah memberikan solusi seperti itu. Ya, karena di zaman dulu banyak istrinya, mungkin seperti abang bilang karena perang, karena ini. Tapi kejadiannya berantakan semua. Nggak ada keadilan dalam lebih dari satu istrinya. Makanya dengan akal dan pikiran sehat yang diberikan Tuhan kepada manusia, solusinya adalah setia sehidup semati dengan istri atau dengan suami. Tidak ada lebih dari situ. Itu solusinya yang baik dengan masuk akal. Kalau dibilang lebih dari satu, apa yang terjadi? Yang kita alami di dalam dunia ini, banyak juga yang bermasalah. Berarti nggak solusi dong, kan gitu. Gini, Bang Saroha, ini saya mau tanggapi tap-tapan yang di bawah. Bukan Bang Zuma tidak boleh membaca Alkitab ya, tapi secara konteks kitab suci itu kan suci menurut pemeluknya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membenturkan kitab suci dan kitab suci kan gitu. Ya, itu untuk pemahaman masing-masing. Lah di sini ini kan teman-teman dalam konteks ingin mencari tahu tentang pemahaman dalam perspektif Islam, bagaimana kok 2, 3, 4 seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma, seperti apa ya. Mungkin dilanjut oleh Bung Rantai Perak bisa menambahkan untuk gimana nanti terakhir untuk Bang Zuma bisa menjelaskan. Silakan Bang Rantai Perak, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, jadi begini ya, sebenarnya bagi saya kalau Bang Zuma mau ambil ayat Alkitab, sebenarnya bagi saya tidak masalah ya. Kalau bagi saya dalam diskusi ya, cuman ketika mengambil ayat Alkitab itu bacakan lalu tanyakan maksudnya, kenapa tertulis seperti ini. Begitu. Jadi bukan mengambil ayat Alkitab atau menarasikan Alkitab itu dengan narasi pikiran Bang Zuma. Karena kalau kita bandingkan Daud ketika dia berzina dengan Berseba dan dia mendapatkan anak dari Berseba, anaknya itu mati karena Tuhan menghukum. Bahkan Daud bermohon, berpuasa, seorang raja yang luar biasa, raja yang bukan sembarang raja terbesar Israel, sampai bermohon kepada Tuhan, sampai berpuasa, tetap saja dihukum Tuhan. Anaknya itu pasti mati. Mohon maaf, ini kalau Bang kita Rantai Perak, bandingkan ya. Halo, mohon maaf Bang Rantai Perak, Bung yang pemilik Komal ini ada Islam naik 1, naikkan aja, kasihan Bang Zuma 1 versus 2 ini. Silakan untuk yang Islam yang lain biar kita sama-sama mendapatkan konsumsi akal sehat juga di sini. Bagaimana cara menjelaskan? Silakan Bang Rantai Perak dilanjut lagi. Iya, silakan Bang Rantai Perak dilanjut lagi. Mohon maaf ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan bagaimana kebijaksanaan Allah Israel untuk mengajarkan bahwa apa yang dilakukan Daud itu betul-betul satu kesalahan fatal, benar-benar tidak bisa dicontohi. Nah, itu memang benar-benar dinarasikan di dalam Alkitab. Berbeda kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh junjungan dari Bang Zuma.
itu selalu mendapat restu dari Allah. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel itu, jadi jangan bilang, oh kalau Kristen tidak ada seperti persinahan Daud itu, tidak akan ada kitab pengkhotbah. Nah, di sini Bang Suma perlu tahu ya bahwa ketika Tuhan menghukum seseorang, dia bukan menghukum selama-lamanya. Apa perbuatannya itu yang dia hukum, tetapi jelas dia hukum, bukan dia restui. Perbuatan yang salah dia hukum, bukan dia restui. Tetapi di Tuhan kita, di dalam Kristen kita itu, hal yang buruk itu bisa dia ubah itu menjadi yang berjadi berkat bagi orang. Itu hukumannya dia sudah diterima kan. Nah, baru kemudian Berseba mendapatkan kembali anak dengan apa ya? Dengan Daud. Nah, dengan anak dengan Daud itu memang sudah istrinya Berseba itu yang menjadi penulis kitab pengkhotbah. Jadi jangan menarasikan yang tidak jelas. Jangan sampai berpikir bahwa Raja Sulaiman ini, Raja Salomo ini adalah hasil persinahan Raja Daud dengan Berseba. Jadi kalau kita melihat misalnya Alkitab mengajarkan ya, Bang Suma tadi rupanya belum mau berhenti di soal tadi ya. Jadi lebih baik saya bacakan saja tentang ajaran Tuhan Yesus ya. Maka datang, saya baca di Markus 10 ya, saya mulai dari ayat 2. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus ya, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, justru garis bawahi ya. Jadi kenapa perceraian ini terjadi? Kenapa Musa mengizinkan perceraian itu? Itu bukan mau atau Tuhan. Dengar ya, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, kata satu daging ini menjadi satu daging, itu di apa ya, di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saya tambahkan sedikit ya tentang satu daging ini. Kata satu di sini yang digunakan echad. Jadi kekristenan itu bukan Tuhan itu bukan satu jumlah satu biji. Echad, kesatuan. Kata echad digunakan sini. Baru tentang yang tadi ya, yang yang 1 Timotius berapa tadi ya? Lihat ya. Saya lempar dulu aja ke Bang Zuma, Bang Sore akan udah dapat porsi juga. Ini memang nggak bisa memang. Ya, tunggu. Ya kalau mau adu tunggu saya apa dulu? Saya selesaikan dulu. Oh, Bang Rantai Perak nih. Silakan. Bang Rantai kayak di gereja nanti khotbah. Ya, saya selesaikan. Gak apa-apa, dulu. nanti porsinya nanti supaya kita jangan menggantung. Bang Zuma, silakan. Supaya jangan gantung, saya selesaikan dulu ya. Ya. Jadi Bang Suma katakan tadi, oh itu hanya apa Bang Suma bilang tadi, penjaga gereja atau apa itu ya Bang Suma bilang tadi. Ini Bang Suma saya bacakan kembali supaya lebih jelas di 1 Timotius 3 yang saya bacakan tadi. Di situ ada 7 ayat ya, ayatnya cuma ayat-ayat pendek-pendek. Judulnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ini cuma penilik jemaat. Ini bukan penilik jemaat itu bukan apa? Bukan jabatan yang tinggi ya di dalam kekristenan, itu bukan jabatan penilik jemaat. Di dalam jabatan gereja itu ya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Nah, ini kan
contoh yang Bang Suma katakan tadi, istri lagi haid lalu bagaimana? Nah, Kristen kita diajarkan dapat menahan diri, mengendalikan dirinya sendiri, bukan mengikuti hawa nafsu. Saya rasa udah Bijaksana, cukup ya, Bang Rantai Perak, ya. sopan, suka memberi tumpangan. Tunggu, harus diselesaikan dulu. Ini tinggal sedikit, Iya, baik. tinggal sedikit. Jangan supaya Ya. tidak menggantung. Oke, Supaya 1 menit lagi jawabannya ya, jelas, Bang Rantai Perak, ya. diskusinya tidak Ya, mengambang. biar Ya, Bang diskusinya Zuma tidak nggak merasa terzolimi juga. Mungkin 1 menit lagi ya, Bang Rantai Perak. Iya. Silakan, Bang Rantai Perak. Iya. Jadi begini ya, dipotong-potong akhirnya, padahal cuma sedikit, saya bilang 7 ayat cuma pendek ya. Jadi harus bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah. Jadi di sini dikatakan bukan pemarah melainkan peramah. Pemarah saja dikatakan bukan pemarah, apalagi pembunuh, menyuruh memerangi. Itu tidak masuk sama sekali dalam ajaran Kristen. Pendamai, koma tadi ya, pendamai, bukan pemerang, bukan perangi orang-orang. Tidak disuruh perangi orang-orang, tapi pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi jika seorang tidak mampu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah? Oke, Nah, kalau terima orang tidak kasih bisa mengurus, untuk Bang Rantai Perak ini ya. tunggu, saya selesaikan dulu. Iya, Bang Rantai Perak, nggak apa-apa, Bang Rantai Perak selesaikan, habis ini biar Bang Zuma tangkepin dulu. Nanti porsinya biar diskusi itu terasa lebih sehat dan terlebih nikmat. Bukan tinggal sedikit. Iya, tadi udah sedikit. Gimana kan? Anda moderator, motong-motong, Oh ya. membuat diskusi Ya, ini terserah. akan pernah Ya, selesai. Bang. Oke, Coba Sis kalau bisa ganti moderatornya. Oke, baik. Ini moderator ini seperti motong-motong terus, mengacaukan narasi saya. Bukan mengacaukan saya, Bang Rantai Perak. Lebih tepatnya saya memberikan porsi yang pas untuk yang lain-lain dalam speaker Komal. Porsi itu. bagaimana Karena ukuran ini yang Anda diskusi, pakai ini bukan tadi? khutbah masalahnya, Saya Bang. sedang menarasikan, Kita adu argumen. satu konteks Bukan adu ayat data. Alkitab lalu tidak diselesaikan. Oke, baik, Bang. Harus Bang Acel, diselesaikan satu konteks silakan ini. dibuka speakernya, nggak apa-apa, silakan. Saya Kecuali turun ya. kecuali Oke, silakan. saya lompat-lompat Silakan Bang konteks, Suma, Bang Saroha, pindah-pindah. Bang Acal, Bang Rantai Perak, silakan. Kecuali dengar ya host. Kecuali saya sudah selesai ini lalu saya loncat ke sana kemari seperti kodok, mungkin itu bisa dihentikan. Ya, terlalu Tapi panjang. di sini saya sedang berbicara. lama. Iya, Karena saya sedang bukan berbicara siswa satu sekolah minggu, konteks. Bang. Kayaknya saya lebih Saya paham sedang dari berbicara Anda, satu konteks itu supaya bisa masalahnya. mengerti. Bagaimana Anda bisa lebih Jadi saya paham habis kalau Anda masuk bilang di belakang dalam ini. Kristen tidak diajarkan satu istri tadi. Dalilnya Jadi mana? harus saya selesaikan. Satu istri. Tinggal Ada sedikit. nggak dalilnya? Tinggal sedikit. Ini saya sedang bacakan. Berarti kamu tidak mendengar. Kalau berdiskusi dengan orang Kristen, otak harus dibawa penuh. Jangan otak cuma seperempat. Akhirnya saya sudah narasikan, semua Dalilnya sudah kok mendengar, panjang sudah kali, jelas. Bang. Teman Saya diskusi saya itu langsung sebenarnya ke tidak datanya, mendengar. ada nggak dalilnya cukup satu istri gitu loh, nggak usah berkhotbah. Ini sedang saya bacakan. Narasinya Lanjut. sudah baru saya lewat. Gimana ini diskusi ini lalu tidak membawa telinga dan otak? Harus bawa telinga dan otak. Anda yang tulis, saya minta data cukup satu istri, mana dalilnya? Anda berkhotbah malah. Oke, saya undur lagi ya. Jangan bilang lama, saya undur lagi karena kamu ternyata tidak masuk, harus Dalilnya diulang-ulang seperti anak sebutkan. kecil. Kitab mana itu cukup satu 1 istri? Timotius 3 ayat 2, saya mulai kembali dari ayat 2, saya undur sedikit lagi. Karena itu seorang penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Jadi Bung, kalau dia sudah punya itu dua pemimpin istri gereja, Bung, untuk menjadi bukan jemaat. ini bukan pemimpin gereja, cuman penilik jemaat, bukan pemimpin gereja Iya, ini. itu pemilik jemaat. Kamu tidak itu tahu? artinya apa? Ini cuman penilik jemaat, bukan pemimpin gereja. Penilik Kamu tidak jemaat itu baca artinya syarat-syarat bagi Udah. penilik jemaat, bukan pemimpin Bagi-bagi gereja. langsung apa? Itu bagi-bagi. namanya uskup. Itu namanya Salah. pemelihara. Itu adalah Kamu pemimpin. salah.
Penilik jemaat bukan uskup. Itu pengawas namanya, Penilik Bang. jemaat itu ada di dalam satu gereja. Kita sekarang ini punya gereja misalnya di dalam satu denom gereja ya. Kita ini tiap-tiap desa, tiap-tiap kampung punya satu gereja, punya penilik jemaat semua di situ. Berapa peniliknya satu gereja, Bang? Ya, saya tidak tahu ada berapa, tapi punya penilik tiap-tiap Hanya gereja. penilik yang satu istri. Jemaatnya yang kubilang ini Kristen, ada nggak perintahnya cukup satu istri? Nah, kalau dikatakan termasuk orang yang lebih dari istri dari satu orang bercacat, apakah seorang Kristen harus orang bercacat? Oke. Nggak bisa. Oke. Makanya Kita dialog dengar, santai kamu aja. dengar narasinya. Begini. Sepertinya 1 kamu nggak Korintus mendengar dari 11 nomor awal. 11 Bang Rantepera, tolong didengarkan. Namun demikian Jangan dalam lompat Tuhan dulu, tidak ada selesaikan perempuan dulu. tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Bagaimana dengan perempuan yang tidak ada istri? Oke. 1 Korintus 11 nomor 11. Perempuan yang tidak ada suami. Kalau satu istri, satu suami, bagaimana dengan perempuan yang tidak bersuami? Sementara dalil di dalam kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Itu maksudnya gimana? Oke. Silakan. Sekarang kamu dengar ya Matius 19. Saya bawa kamu ke Matius 19 supaya kamu tahu kenapa ya. Matius 19. Padahal tadi kurang sedikit ya, enggak sempat selesai ya. Ini yang saya bilang lompat-lompat seperti kodok. Matius 19. Dengar ya. Jadi data yang saudara Dengar bawa ya. tadi itu untuk penilik ya, untuk pemimpin, pengawas, bukan Karena untuk apa? Kristen. Jemaat. Kalau punya lebih dari satu istri bercacat namanya, itu cacat, nggak bisa jadi penilik apalagi jadi nabi. Jadi dengar ya. Oh nggak bisa. Itu aturan Kristen. Anda tahu nggak Dengar, Salomo dengar. itu? Anda sudah Dengar jelaskan dulu. tadi Salomo ini. Salomo Dengar ini dulu. dari istri Daud namanya Bersheba. Iya, Ingat saudara di Rantepera, perjanjian ingat. lama, di dalam perjanjian Adam- lama sudah saya Adam bacakan melakukan tadi. kesalahan Karena satu. ketegaran hatimu, itu karena ketegaran hati bukan perintah Adam Tuhan atau melakukan maunya satu Musa. kesalahan, keturunannya Dengar sampai dulu. sekarang menganggung dosa itu. Daud melakukan Dengar kesalahan, dulu. Anda katakan terhapus dosanya sehingga Salomo tidak nanggung. Gimana Ya, itu? saya menjawab pertanyaan kamu. Dengar dulu, saya menjawab pertanyaan kamu. Jangan loncat-loncat seperti kodok. Kamu kan sudah dewasa. Jadi Matius 19 ayat Saudara 11 bukan, ya. bukan lagi mengkhotbahi saya. Dengar dulu. Saya juga punya hak Dengar bicara dulu. kan. Iya, kamu kan bertanya bagaimana. Jadi sekarang saya yang menjelaskan karena Ya, kamu tapi bertanya jawabannya bagaimana. itu tidak kena terhadap Kamu pertanyaan. kamu tahu ketika berbicara dengan saya lalu kamu tanya bagaimana dengan ini. Nah, yang saya harus merespon itu untuk menjawab bagaimananya itu yang kamu tanyakan. Sekarang saya akan jawab ya Matius 19 ayat 11 dan 12, cuma 2 ayat ya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Karena Ustadz tidak dikaruniai, Ustadz tidak bisa mengerti. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang berbuat demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ya, kita lihat ya bagaimana kemudian orang-orang ini menghujat poligami ya, tapi tak mampu kemudian menunjukkan data di dalam kitab mereka tentang poligami. Tidak ada data di dalam kitabnya kemudian yang mereka bisa tunjukkan ayat bukti dari kitabnya bahwa cukup satu istri saja. Tidak ada dalam kitabnya cukup satu istri ya teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 11, di situ dikatakan, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Oke ya, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Apa maksudnya itu?
Tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Maksudnya gimana? Perempuan itu harus punya suami semua. Bagaimana kalau suaminya tidak cukup? Perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, pasti sahabat bisa tahu kan? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 11, tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Bagaimana kalau misalnya laki-laki sedikit, perempuannya lebih banyak? Terjadi nggak poligami? Terjadi. Oke, kita lanjut. Kelihatannya mereka sudah live. Kita naik lagi. Ini dinaikin, soalnya apa, muter terus jaringannya. Iya, gimana teman-teman? Bisa lanjut? Lanjut Bang, lanjut. Ya, silahkan. Iya. Jadi saya tanggapi ya tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rante Perak. Matius 19 itu, Bung, justru kalau Anda sadari, di nomor 9-nya, di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Ini ada solusi nih. Ini dikatakan boleh bercerai kalau karena zina. Paham ya? Jadi kalau orang Kristen itu kemudian ingin menceraikan istrinya karena sudah kayak benci, tidak suka kepada istrinya, maka mereka boleh bercerai. Tapi syaratnya apa? Berzina dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Berarti boleh menceraikan istri di dalam Kristen itu, syaratnya satu, harus berzina dulu. Jadi kalau misalnya ada seorang suami pingin nikah, jatuh cinta terhadap wanita lain, maka sang suami boleh berzina dulu supaya bisa cerai. Nah, kalau Anda mengunggulkan ajaran saudara, poligami itu jelek, poligami itu begini dan begono, saya katakan sekali lagi, Rasulullah bukan datang untuk melegalkan poligami. Rasulullah datang untuk mengatur poligami itu. Ya, seluruh nabi, bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Abraham istrinya yang bernama Sarah itu juga malah poliandri loh. Baca di Kejadian 12. Cuma tolong dibaca baik-baik ayat 9-nya. Tolong dibaca baik-baik. Anda jangan menyebutkan sendiri, Bang Juma. Sabar. Nggak bisa. Anda tidak bisa menyebutkan sendiri. Abang baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Maka dia berzina, maka tidak boleh. Nggak boleh? Sudah bercerai, dia tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, dia bercerai. Bang Juma jangan salah mengartikan ayat ini. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Bagaimana kalau menurut Anda cara kasusnya? Bagaimana menurut Anda kalau ayat tadi ini saya umur 6 tahun sama Muhammad? Saya tanya sekarang bagaimana? Bapak. Jadi ayat ini sangat jelas ya. Saya tanya Pak Juma. Sangat jelas di sini bahwasanya Matius 9 orang Kristen itu boleh bercerai. Tapi satu, harus berzina dulu, kecuali karena zina. Boleh bercerai. Dan tidak diperintahkan untuk berzina. Bapak ya, kalau tidak kalau Anda kemudian bosan terhadap istri Anda sudah nggak mau sama dia, Anda boleh berzina supaya bisa cerai. Benar nggak data ini? Tidak diperintahkan seperti itu, tidak diperintahkan seperti itu. Benar nggak kitab Anda ini? Benar nggak? Yang boleh saya loh, ini ada pengecualian. Boleh bercerai kecuali karena zina. Boleh nggak? Boleh. Nggak seperti itu. Boleh. Itu dong. Yang jujur kan gitu. Tapi tidak boleh menikah lagi. Terserah Anda mau menikah lagi boleh, Anda tidak mau menikah lagi boleh. Tidak boleh. Kalau kau menikah lagi kamu berzina. Makanya kenapa? Tapi boleh cerai. Tapi boleh cerai. Tapi boleh cerai. Tapi boleh cerai. Kecuali. Enggak, saya tanya, boleh cerai enggak dalam Kristen karena berzina? Boleh enggak? Boleh, kalau memang ditulis kalau memang berzina. Boleh enggak kamu tunjukkan kepada saya siapa Kristen di Indonesia ini yang menceraikan istrinya dan tidak kawin lagi? Ada enggak? Tunjukkan satu orang saja.
Oh pasti ada, pasti. Ya, tunjukkan sama saya, tunjukkan. Bukan pengikut Kristus. Tunjukkan sama saya. Pemimpin negara kah yang Anda kenal yang menceraikan istrinya dan dia tidak menikah lagi, tunjukkan kepada saya. Berapa, saya tanya? Nabi kamu istrinya berapa? Saya tanya. Nabi kamu istrinya berapa? Kakeknya Yesus istrinya berapa? Kakeknya Yesus berapa istrinya? Saya tanya, Nabi kamu istrinya berapa? Kakeknya Tuhanmu istrinya berapa? Sampai Nabi kamu kakeknya Tuhanmu istrinya berapa? Saudaraku, sadarlah, Tuhanmu punya kakek, Tuhanmu punya kakek, istrinya itu ribuan. Kamu menikahi anak kecil, Bang Juma, umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Hati-hati loh. Hati-hati ngomongnya, Bung. Hati-hati. Bang Juma jangan sembarang. Kok jadi sembarang? Anda sendiri mengakui loh. Anda sendiri mengakui bahwa Kristus memang boleh, tapi tidak boleh menikah lagi. Tapi tidak boleh bercerai, tapi syaratnya zina. Betul nggak? Berarti dia bukan pengikut Kristus. Itu urusan belakangan. Itu urusan belakangan. Yang pasti Anda boleh bercerai. Yang penting salah satunya berzina. Sampai maut yang memisahkan. Sedangkan Nabi Bapak boleh kawin 13 kali, istri 13. Belum dengan budak-budaknya. Nabi Anda. Bagaimana dengan kakeknya Tuhan Anda? Mau saya bacakan. Kakeknya Tuhan Anda berapa istrinya? Ayo, yang jujur. Saya mau bacakan. Kakeknya Tuhan Anda istrinya berapa? Itu dulu. Jangan lari kepada Nabi kami. Kenapa? Karena Nabi kami itu cuman membatasi. Oke? Daud istrinya berapa? Salomo istrinya berapa? Abraham istrinya berapa? Itu dulu. Tunggu dulu, Bang Juma dengar dulu. Bang Juma jangan framing saja, Bang Juma jangan ngomong dulu. Justru Anda ini yang panik, Anda yang panik. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kami umatnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan menafsirkan kami dengan sembarangan. Anda kurang ajar menafsirkan kitab kami dengan sembarangan. Anda kurang ajar, Andi. Kamu mau baca? Saya kamu dengar baik-baik. Saya bacakan. Di Sahih Bukhari 4738, dengar baik-baik. Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Nabi macam apa seperti itu? Kami cukup satu istri. Sekarang mana dalilnya kitabmu kalian cukup satu istri? Ada enggak? Ada. Baptis saya kalau ada, baptis saya, baptis. Baptis saya sebanyak 7 turunan kalau ada. Satu istri cukup di Kristen mana dalilnya? Suma. Nggak ada dalilnya itu, Bung. Makanya ingat, Kristen Indonesia baru menjadi penganut kitab Bible itu setelah dan sebelum Indonesia merdeka. Paham ya? Paham ya? Kalian itu belakangan baru pegang Bible. Lihat Barat, Romawi, Yunani. Lihat dunia Barat, bagaimana mereka dalam hal hubungan laki perempuan. Lihat itu. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Teman-teman, saya kalau jelaskan Anda lebih ya. tahu, Anda lebih paham. Oke, Bang Rantai Perak, saya mau tanya ini saudara Adade. Saudara Adade, dengarkan saya. 1 Korintus 11 nomor 11, demikian firman Tuhan. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana solusinya ketika perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Apa solusi agamamu? Silakan. Berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 11. Kamu kawin semua. Harus kamu kawin semua. Saya jawab. Ini dalil kitabmu ini. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pertanyaan saya, apa solusinya kalau laki-laki hanya 3, perempuannya ada 10? Apa solusinya? Ya, ada di Oke, saya jelaskan. Oke. Saya jelaskan ya. Ingat, tunggu dulu. 1 Korintus 11 nomor 11. Semua laki-laki harus punya perempuan, perempuan harus punya laki-laki. Pertanyaan saya, kalau laki-laki 2, perempuan 10, apa solusinya untuk menjabarkan ayat ini? Silakan. Dengar saya jelaskan ya. Yang dimaksud di situ memang tidak boleh lebih. Jadi Ustadz Suma harus tahu baru tentang solusinya. Ada bisa jawab, kalau Rantai Perak asumsi, ada bisa nggak? Ini saya sedang di dalam. Jadi kita mau membahas perikop itu. Jangan asumsi Rantai Perak. Saya butuh data. Ada silakan nanti jawab. Dari ayat. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 11. Kalau 2 laki-laki, 10 perempuan, bagaimana solusinya menurut kitab Anda? Silakan. Oke. 1 Korintus 11
Ayat nomor 11. Ya. Makanya saya bilang jangan comot-comot. Ada dia nangis, ayat, ya. nggak bisa dia. Ya, dengar ya. Judul perikopnya hiasan kepala wanita. Lari ke perikop. Perikop itu siapa yang bikin? Bang Juma Kristen dijelasin. yang bikin, bukan Islam. Islam itu nak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Makanya mengizinkan poligami. Tuhan Yesus sudah tegur. Tuhan Yesus sudah tegur. Justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di surga itu tidak ada kawin-mawinkan, di surga tidak ada. Siapa bilang? Justru Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Cuma itulah kamu kurang ajar, salah menafsirkan kita kami. Dengar. Nah, udah, oke. Rantai perak diam, rantai perak mohon diam. Biarkan ada dia yang menjelaskan. Silakan ada dia. Menjelaskan. Jangan rantai perak. Ada deh, coba kau jelaskan 1 Korintus 11 nomor 11. Silakan. Bang Jumanya kenapa Pak rantai perak? Saya dituduh menghujat, Bu. Saya dituduh menghujat, saya dituduh memfitnah. Saya minta dia luruskan. Silakan ada deh. Anda menafsirkan kita. Silakan Anda berikan argumentasi terbaik Anda 1 Korintus 11 nomor 11. Silakan. Ya, silakan Pak rantai perak. Oke, rantai perak pasti dengar asumsi. semua ya, saya jelaskan ya. Asumsi. Dia hanya diam bawa. semua, Saya mau ada deh. Coba ada deh. Itu kan menurut Pak Juma. Kamu mau minta jawaban? Saya minta ada deh yang menjelaskan, bisa enggak? Cuma saja Semua ini berani diskusi dengan saya. Terus terang saja memang dia tidak berani. Ya, saya nggak berani. Saya belum bertanya semua. Karena asumsinya panjang lebar. Nggak kena pada ada deh, silakan ada deh tafsirannya, silakan. Saya bacakan. Biar Bang, saya bacakan. Dan juga bukannya pria diciptakan demi wanita, tetapi wanita demi 1 Korintus 11 nomor 11. Maksudnya bukannya cewek perempuan lebih banyak. 1 Korintus 11. Wah, seperti itu. 1 Korintus 11 nomor 11, Bung. Namun bagaimanapun di dalam Tuhanmu tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Itu maksudnya itu harus satu, Bang. Satu sama Nah, satu. sekarang kalau prianya 2, 10 perempuan gimana solusinya? Saya tanya, kalau perempuannya cuma saya jelaskan. Dengar, ada deh. Kalau laki-laki 2, 10 perempuan gimana ceritanya? Dengar. Dengar, Ustadz Suma, Ustadz, tunggu Ustadz ya. Saya jelaskan tentang ayat tadi yang Ustadz minta ya. Silakan. Sebab Iya. Ayat 11 ya. Jangan asumsi ya. Iya. Ya, siapa ini yang bilang asumsi? Coba tolong pasti turunkan asumsi. Ya. Tengok aja saya nanti. menjawab semua, siapa yang respon tadi? Bukti coba tolong asal ini diturunkan saja dia. Asumsi. Loh, kan memang asumsi itu tidak salah. Pasti asumsi. Dengar. Saya jamin Anda pasti asumsi. Kenapa harus dengar dulu? Padahal ketakutan. Ustadz Suma. Ustadz Suma berani dengan saya. Enggak berani. Dia takut dengan saya. Bukan kurang ajar. Saya lebih paham daripada kalian. Itu masalahnya. Makanya hati kalian itu sakit. Ustadz Suma ajar harusnya. Teman-teman tunggu teman-teman. Ayo silakan saudara rantai perak asumsi, silakan. Saya ingin dengar asumsinya. Oke, dengar asumsi saya ini ya. Dengar asumsi saya ya. Dengar baik-baik asumsi saya. Oke, Bos. Namun kamu dengar sekaligus dengan penjelasan saya ya. Namun asumsi, demikian dalam Tuhan. Tenang Ustadz tenang. Ustadz tenang ya Ustadz. Duduk tenang. Berapa menit? Namun berapa menit? Demikian. Tunggu, tentukan dulu berapa menit. Jangan berapa menit? Ya, ayo. Enggak, nanti kayak tadi 30 menit. Berapa menit Anda ingin asumsi? 5 menit. Oke, 5 menit. Ya. Nanti saya 5 menit juga ya. Nggak bisa, karena Anda bertanya saya menjawab. Nggak bisa, Bos. Dia bertanya saya menjelaskan. Nanti tiba waktunya saya bertanya kamu menjelaskan. Tunggu, kamu 5 menit ketika saya bertanya. Saya 5 menit juga ya habis ini. Tunggu, iya, kamu 5 menit waktu saya bertanya. Kamu bertanya, saya menjelaskan. Makanya butuh waktu yang lebih untuk menjelaskan. Kalau kamu bisa tahu diskusi. Oke, baik. Dengar, ingat fokus 1 Korintus 11 nomor 11. Oke, setelah ini saya bertanya ya. Kamu punya waktu 5 menit. Silakan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Apa sebenarnya makna kalimat ini?
Makanya saya bilang kita tidak boleh mencomot satu ayat dalam Alkitab lalu menyimpulkan sesuai kebutuhan kita. Alkitab bukan kitab lain yang mencomot-comot lalu menyimpulkan sesuai kebutuhan. Yang dimaksud di sini tentang laki-laki dan perempuan. Laki pun tidak mungkin ada kalau tidak dilahirkan oleh perempuan. Kinju perempuan itu tanpa laki-laki manusia tidak akan memiliki keturunan, atau perempuan tidak akan dilahirkan kalau tidak ada keterlibatan laki-laki. Jadi laki-laki dan tidak ada laki-laki dan begini dikatakan di sini ya. Jadi tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki perempuan. Itu yang dimaksud dengan sini. Jadi harus di konteksnya itu bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, mungkin saya baru belum 1 menit tapi saya langsung bertanya. Oke, anggap saya tidak menggunakan waktu saya ya. Sekarang saya tanya ke Ustadz Suma. Saya yang sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang sudah sangat sempurna, dengar diam ya, jangan tertawa karena ini akan menggoncang imanmu dan iman semua Anda orang. nggak bisa menjelaskan apa-apa selama 5 menit. Ya, lanjut. Oh, Anda belum mengerti, saya jelaskan lagi ya. Oke. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sekarang kita undur supaya tahu ya. Saya jelaskan seperti anak kelas 2 SD. Kita mundur tadi di ayat 11. Kita mundur di ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi benihnya memang laki-laki semua manusia ya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi saya sudah jelaskan makna ayat ini, artinya memang perempuan itu berasal dari mana? Berasal dari benih laki-laki. Begitu juga laki-laki bagaimana? Pertanyaannya gimana? Laki-laki bagaimana? Coba turunkan dulu yang motong itu ya. Jangan itu sama sekali itu seperti dia seperti apa ya? Biar banyak yang menjadi saksi gitu loh. Yang tidak sesuai mana? Coba Bang Suma, saya tanya lu, yang tidak sesuai mana? Lah, ini kan datanya setiap laki-laki ya harus ada perempuan, setiap perempuan harus ada laki-laki. Ya kan? Nah, sekarang kalau laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan, bagaimana dengan ayat ini? Solusinya. Nah, kamu sudah salah tentang ayat ini. Sebenarnya jawaban tadi sudah begini, saya. Bung, begini. Dengar dulu. Kedepannya sangat boleh jadi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau kondisi Tuhan itu kita sudah kita duduk, kalau kondisi itu sudah ada, kita berada pada posisi laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Bagaimana dengan data ini? Data di dalam kitab Anda ini. Tuhan berlaku kita enggak? yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Kuasa punya solusi. Dia sudah Nah, menyediakan itulah solusinya poligami, Bung. Ini datamu ini. Datamu ini, kalau perempuannya Tuhan 10, tidak laki-lakinya menyediakan tinggal 2, solusinya gimana? Tuhan tidak menyediakan solusi. Yang lainnya jadi Tuhan pelacur tidak gitu. menyediakan solusi. Perempuan yang lainnya jadi pelacur karena lebih dulu pelacur daripada orang saleh masuk di surgamu gitu. Dengar dulu Maksa semua. banget ketawa. Coba gini. Ya ampun ya Tuhan. Gini aja, Itulah otak kamu Ini semua dengan poligami. sebenarnya coba. Poligami. Dengar dulu teman-teman. Mau kasih Tadi kan saya solusi sudah berdasarkan bacakan kitab. Ada di ayat di ayat sesudahnya. Ya teman-teman, di ayat sesudahnya tadi saya sudah bacakan, tetapi karena dia tidak puas saya mundur lagi. Sebenarnya di ayat sesudahnya tadi ayat 12 itu sudah sangat jelas. Cuma mungkin Suma tidak membawa otak dan telinganya waktu diskusi. Pertanyaan Dengar, ya? saya, kalau dengar dulu. laki-laki 10 perempuan Ustadz, solusinya dengar, Ustadz. gimana? Ustadz dengar dulu tentang ayat tadi, jangan lompat ke sana kemari Ini dulu. kalau Kamu ayat belum Anda paham ayat Anda ketidaktahuan ditabrakkan kamu. dengan sikon, gimana solusinya? Ketidaktahuan kamu berbicara tentang ayat yang kamu bawakan, lalu kamu pergi ke jumlah laki-laki dan perempuan. Itu sangat tidak tepat, sangat tidak menyentuh sama sekali dengan ayat yang kamu bawa. Sekarang kamu dengar maksud ayat yang kamu bawa supaya kamu tahu ya. Dengar dulu. Kamu tidak memberi, kamu selalu motong saya menjawab. Tiap kali potong itu harusnya 1 menit ditambahkan. Jadi dengar ya, jawaban dari 1 Korintus 11 ayat 11 tadi, itu saya sudah bacakan dari tadi ya. Di ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki.
Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Jadi ini saya sudah jelaskan bukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Ini tidak berbicara masalah jumlah, tetapi Ustadz dari tadi terus menunjukkan kepada jumlah. Nah sekarang saya jawab tentang jumlah itu ya. Tuhan kita yang Maha Kuasa itu sudah mengantisipasi segala sesuatu. Dia tidak butuh suruh orang bersinah untuk supaya kalau ada kekurangan perempuan laki-laki boleh bersinah. Tidak pernah. Kita bisa ambil contoh-contoh waktu zaman perang. Zaman perang itu laki-laki yang tewas itu luar biasa. Tetapi remaja-remaja waktu itu yang Tuhan sudah persiapkan memasuki remaja itu luar biasa jumlahnya. Makanya akhirnya menutupi apa yang memang kekurangan. Tuhan kita yang Maha Kuasa memang sudah menyiapkan lebih dulu. Karena dia yang Maha anak Kuasa. remaja yang sudah baru tumbuh menikahi nenek-nenek yang masih gadis gitu. Tidak masalah menikahi lebih tua dari mereka. Istilahnya bukan nenek-nenek. Prajurit-prajurit perang itu yang punya istri, itu bukan prajurit tua-tua, orang-orang muda yang sudah layak untuk berperang. Tapi Tuhan juga sudah menyediakan solusinya. Karena banyak laki-laki yang akan mati waktu itu. Tuhan tidak menyediakan laki-laki yang hanya sedikit waktu itu. Jadi sama sekali bumi ini tidak stres karena laki-laki sudah habis. Tidak pernah terjadi itu karena Tuhan kita Maha Kuasa. Dia telah merancang segala sesuatu itu cukup. Dan kalau bicara soal jumlah laki-laki dan perempuan, data PBB 2010 itu laki-laki dan perempuan perbandingannya 100 banding 102. Dan kalau kita melihat survei, kebanyakan laki-laki perempuan yang suaminya meninggal itu banyak yang tidak menikah. Tetapi kebanyakan laki-laki yang istrinya meninggal itu terus-menerus menikah. 2 kali istrinya mati, 2 kali suaminya menikah. Jadi kalau kita lihat dalam di sini tetap sepanjang zaman itu terjadi keseimbangan. Jadi dunia ini tidak pernah seimbang karena Tuhan. Bisa jadi tidak seimbang kalau Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah manusia, dunia ini terus seimbang. Jadi begitu. Jadi itu jangan karena untuk membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan, lalu mencari alasan-alasan, lalu jumlah perempuan lebih banyak. Tidak pernah ada jumlah perempuan lebih banyak. Selalu laki-laki cukup untuk perempuan. Perempuan cukup untuk laki-laki. Titik. Jadi sekarang saya boleh bertanya. Dari tadi saya menjawab terus. Saya tanggapi dulu. Boleh tanya sekarang ke Ustadz Suma. Saya sudah jelaskan. Apalagi yang kamu mau tanggapi? Kalau kamu belum lalu kamu bilang kamu mau tanggapi. Saya tanggapi asumsi Anda dulu. Kamu perlu sedikit omega 3 untuk kecerdasan otak. Masalah. Saya tanggapi dulu. Saya sudah jelaskan. Semua sudah dengar jelas. Jangan berasumsi lah dalam menjawab. Gimana sih? Ya, saya tanggapi dulu ya. Asumsinya yang Coba yang motong-motong ini kalau bisa, kamu sekarang saya sedang diskusi dengan Ustadz Suma. Kamu asumsi dari tadi asumsi apa? Saya bahkan membaca ayatnya dan menjelaskan sekali. Dengarkan, saya mulai tanggapan saya. Ya. 1 Korintus 11 nomor 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Berarti perempuan itu harus punya suami, Bung. Karena kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Wajib hukumnya perempuan itu punya laki-laki. Berarti dia harus beristri nih. Ada nggak dalilnya bahwasanya kepala laki-laki itu adalah perempuan? Nggak ada. Tapi perempuan wajib menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Berarti mereka semua wajib punya istri, punya suami. Nah, di kitab saudara, di dalam 1 Timotius 2 nomor 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Ini, apa ini namanya ini? Dosa itu menurut Bible Anda, perempuanlah yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Paham ya? Jadi perempuan selalu pada posisi yang naif. Efesus 5 nomor 22 sampai nomor 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Oke? Jadi kalau suami ini mau poligami, istri harus tunduk. Ya, istri harus tunduk.
daripada suami kalian jajan di belakang kalian, sembunyi-sembunyi. Karena dalilnya ada. Efesus 5:22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu menyelamatkan tubuh istri. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau suami kalian mau poligami, izinkan, kalian harus tunduk. Itu kenapa? Busa deh kayak kenapa harus tunduk? Itu Bang Juma. Kenapa harus tunduk? Ajaran otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya seperti itu. Enggak, ini kitab Anda loh yang mengatakan itu. Anda harus tunduk kepada suami Anda. Juma, harus Anda tunduk kepada suami Anda. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 11 nomor 3 sampai nomor 9 yang tadi, kamu baca ayat harkat laki-laki di mata Tuhan berada di atas perempuan. Kamu baca ayat 28 Juma nggak punya kitab. Kok nanti Anda bantu. Saya bacakan ayat tunggu. Nanti Anda bantu. Dulu dong. Kamu jangan selesaikan dulu baru dibantah. Baca ayat 28-nya. Demikianlah para suami berkewajiban untuk mengasihi istrinya sendiri seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Kamu jangan berhenti cuma di ayat-ayat yang kamu suka. Oke, sekarang saya minta kepada Anda. Oke, ada D, tolong tunjukkan kepada saya geledah dari kitab Kejadian sampai kitab Mimpi, kitab Wahyu, tunjukkan satu ayat Tuhan murka terhadap poligami atau mengharamkan poligami. 1, 2, sudah jelas di sini ditulis 3, 4, bisa dia ngomong 5. Mana ada, tidak ada. Mana perintahnya? Mana larangannya poligami? Mana larangannya poligami? Tunjukkan kepada saya. 1, 2. Gak ada ilmunya dia. 3. Saya sudah bacakan tadi kan Suma. Saya sudah bacakan tadi kan. Jadi gak ada larangan poligami itu. Kenapa? Tuhan itu maha mengetahui ciptaannya. Dia tahu hasratnya si rantai perak ini di belakang istrinya kayak mana. Makanya kalian bikin pabrik kondom. Kita orang Kristen. Dan ingat Bung, saya sebagai seorang Muslim, adalah lebih baik perempuan itu dipoligami, dinikahi sah halal daripada mereka menjadi pelacur. Paham ya? Dengar dulu. Ngomongin orang tuanya sendiri. Wah, ini bawa orang tua ini celaka ini. Ingat, di dalam kitab saudara, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia adalah berzina. Ingat bapak ente, Bu, bapak ente ketika melihat ibu ente, itu dia mengingini. Paham ya? Berarti Anda adalah hasil sikut. Sebab itu seorang pria akan menyatakan ayahnya dan ibunya. Mana dalilnya? Tuhan dan istrinya mereka akan menjadi satu daging. Akan menjadi satu daging, ya, tidak ada tuh menjadi 3 daging, 4 daging, 5 daging, 13 daging seperti nama kamu, tidak ada. Tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan melarang poligami. Tunjukkan poligami, makanya kamu senang dengan poligami. Tunjukkan dulu, jangan begitu bicaramu. Dengar, jangan begitu bicaramu. Di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi lebih banyak Kristen yang poligami. Apa? Mau bicara apa kamu? Oh, depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya nih. Suara saya sedang didengarkan sama dia. Staf saya banyak yang poligami. Staf saya banyak poligami. Ayo. Mungkin mana? Bro. Yang mempraktekkan poligami itu justru dari pihak kalian. Di depan istri sok suci, tapi di belakang apa yang kalian lakukan? Dengar, baru-baru ini kita dihebohkan. Baru-baru ini kita dihebohkan pasukan coklat ribut membunuh sesamanya domba. Hidup membunuh sesamanya koten. Itu kasus apa? Hei, kasus apa mereka saling bunuh? Muta itu dari siapa? Muta itu dari siapa? Siri itu dari siapa? Islam Al-Quran itu sangat memahami manusia. Itu makanya dia disebut wahyu. Coba Ustadz Abdul. Ayo. Ustadz Abdul.
Lucu Anda, Tadi saya lucu sudah Anda, bacakan, lucu. kan, Ustaz Yang Abdul. lebih banyak Siapa mempraktekkan itu? poligami itu justru Anda, kalian dari Anda, Kristen. Tadi saya sudah bacakan Baru-baru Ustaz ini Abdul, Indonesia bahwa dihebohkan kasus syarat untuk pembunuhan. menjadi seorang Gara-gara apa? penilik jemaat, Poligami. status Sekarang saya untuk minta seorang mana penilik dalilnya di dalam jemaat kitab itu kalian, baik yang harus kalian ambil bisa dari agama mengendalikan lain diri. maupun yang dibuat dari Romawi. Harus bisa Tunjukkan larangan mengendalikan poligaminya, diri. ada enggak? Larangan poligami ada enggak? Harus punya satu istri, Ada nggak? bisa Rantai perak? mengendalikan diri. Nggak ada. Jadi Rantai untuk perak, syarat itu tunjukkan saja, dalilnya pelarangan untuk syarat poligami, itu ada saja, nggak? Nabi Anda sudah tidak lolos untuk menjadi penilik jemaat. Untuk penilik jemaat Nabi Anda sudah tereliminasi. Jemaat apa? Karena Jemaat penilik penyembahan kepada Yesus. Karena Nauzubillah. penilik jemaat, Najis. karena penilik jemaat harus punya istri, mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri istri. Jadi artinya wanita-wanita apa? kalian Dia harus satu tunduk istri kepada cukup. suami-suami kalian Dia sama tidak seperti membiarkan kalian tunduk dirinya kepada jadi Tuhan kalian. liar, memiliki banyak Jadi kalau istri. mereka mau poligami, Karena Anda nafsu harus turut. liarnya. Anda Tidak harus bisa. dengarkan mereka. Penilik Oke ya? jemaat Itu untuk penilik istrimu. jemaat itu harus Dan itu satu di kitab- istri itu di kitabmu dan loh, harus Ibu. bisa mengendalikan diri. Dalam hal ini Nabi Anda tidak lolos. Itu di kitab kalian Namanya loh. nggak seperti itu. Bahkan untuk penilik jemaat saja. 1 Korintus 14 nomor 34. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka si perempuan ini menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam jemaat Tuhan. Oke? Paham ya? 1 Timotius 2 nomor 12. Ya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan itu berdiam diri. Paham? Jadi suami kalian itu di rumah satu istri. Tapi kalau di luar rumah, jangan dibilang. Anda boleh berkacamata ke Eropa sana tuh. Penyakit AIDS itu dasarnya dari agama mayoritas agamanya apa? Orang Kristen kalau di dalam rumah satu penyakit istri. AIDS, penyakit kelamin, itu agamanya apa? Kristen kalau di Yang rumah tertinggi, satu yang istri tertinggi, saja. yang tertinggi nilai Tapi AIDS kalau itu di luar mayoritas rumah agama banyak istri apa? seperti Muhammad. Itu yang kamu Nggak usah maksudkan. ngomongin orang luar. Iya, orang Ustaz lain. Zuma. Kamu lihat nabi kamu sendiri berapa Begitu. istrinya? Kasihan. Nangis, nangis. Pertama, Anda tidak bisa menunjukkan di kitab Anda Anda bahwa yang cukup nangis, satu istri. Zuma. Nabi Anda nggak kamu bisa istri nunjukkan. berapa? Kedua, Nabi tunjukkan kamu di istri kitab berapa? Anda Itu larangan poligami. satu Anda nggak kamu. bisa tunjukkan, Ustaz. ya kan? Tapi kalau suami sekarang kita yang harus bertanya, apa? Ustaz. Harus Ini hostnya hadir mungkin laksana lebih Tuhan pintar. di hadapan Coba istri. jelaskan. Ada dalam Ustaz. kitab saudara. Ustaz. Paham ya? Ustaz. Bang Ustaz Zuma, Abdul. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Tenang, Ini host tenang, dari Ustaz. tadi kayaknya dia lebih pintar. Coba tolong jelaskan dong apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma tadi. Coba. Kan dia perempuan itu. Mungkin dia tahu. Ya, Pokoknya tiap apa hari dia itu? menangis ini, periksa dompet, periksa kantong Apa itu? celana suami, tanya saya yang di mana jawab. Ki Saya Ayah? yang Ayah jawab. lagi di mana? Dengan siapa? Itu kamu kemana? Kok belum pulang? Pasti sibuk Tenang, begitu Ustaz, istri tenang, ini, ibu Ustaz. ini. Pasti sibuk. Tenang Ustaz. Tadi Kalau poligami bukan itu begitu. dilarang oleh Jelaskan, Tuhan, Bosna. Jelaskan maka dong, Kristen ayo. tidak Jangan akan framing penting yang putar-putar. pengadilan agama. Nggak perlu Kristen pengadilan agama. Kenapa? Karena tidak ada Di mana kasus di Kristen Kristen? itu. Kalau kita mau Di ikuti mana maunya. Kristen? Tapi faktanya Di mana yang lebih Kristen? banyak cerai, Di mana yang lebih Kristen banyak ada poligami, pengadilan agama justru yang dari mereka. menceraikan. Di mana Kristen punya pengadilan Datanya agama? mana Juma? Jangan Pengadilan ngomong, agama yang datanya mana? menjelas, yang Saya menceraikan tidak perlu itu data, pengadilan. fakta yang saya bicarakan, fakta yang saya bicarakan. Oke, fakta yang saya bicarakan. Sekarang tunjukkan data di dalam kitab Anda larangan Data, poligami. bro. Ada nggak? Sekarang kita bertanya ya kepada Ustadz Zuma. Karena Tunggu kita dulu. sudah cukup banyak Ada nggak di menjawab. dalam kitab saudara Kenapa? pelarangan poligami? Ada nggak? Saya Nggak ada kan? waktunya saya bertanya. Sudah Jawab saya dulu dong tunjukkan ayat pertanyaan tadi. Bang Zuma. Tapi Kenapa kamu datang diskusi tidak bawa otak dan telinga. Saya sudah jawab. Ya. Bahkan 3 kali saya jawab tadi. Ngeles lagi. Ya mana dalilnya di dalam kitab saudara? Baik kitabnya agama orang yang Anda ambil, pelarangan poligami. Sudah Ada nggak? 3 kali untuk anak SD kelas 2 sudah paham. Begitu Ustaz. Mana dalilnya pelarangan poligami? 3 kali dijawab. 3 kali disampaikan jawabannya. Anak SD kelas 2 sudah paham. Ibu, Makanya nanti Ustadz Zuma, coba Anda tanya kalau mau suami diskusi Anda. bawa Di telinga luar dia bawa tidak otak. pernah enggak. Begitu.
Di dalam Kalau dia satu dia mengatakan istri. tidak pernah, apa Di luar dasar- dia dasar 4 istri pilihannya? seperti Muhammad. Karena di kitab saudara itu tidak ada larangan poligami. Maksud kamu ada orang Kristen di luar itu dia setia, di dalam dia setia, Di barat di luar itu, dia di barat seperti ya, Muhammad, di barat, 4 istri. di barat. Ketika anak gadis jadi itu maksud pamit kamu dari jadi rumahnya, maksud apa yang dia kamu, bilang ibunya orang sama bapaknya? Kristen itu di Anakku dalam jangan rumah lupa dia bawa kondom setia. ya. Jadi kamu dengar, jadi kamu dengar ini. Jadi menurut Mereka kamu lebih yang dulu tadi Kristen daripada orang Kristen Anda, itu oke? di dalam Anda rumah. nanti Kristen Orang setelah Kristen di dalam penjajah rumah Kristen itu datang ke setia, sini. setia karena Barat punya satu lebih istri. duluan mempraktekkan Ketika ajaran dia keluar Kristen itu. seperti Muhammad, Jadi 4 jangan Anda perempuan. menghujat Begitu maksud poligami. kamu, iya. Jangan. Bang Rantai Karena begitu. Yesus itu Kalau mau berasal jawab, dari data, istri hasil jangan poligami. Kasih data. Jadi begitu maksud kamu. Gitu. Maksud kamu begitu. Orang Kristen ada Iya, saya Orang minta menurut datanya kamu, di dalam kitab Kristen saudara larangan ada. poligami Dengar, itu mana? Ayo dong, jawab Orang data. Kristen menurut Gimana? Anda Bacot aja. ada orang Kristen di rumah satu setia. Berarti setia artinya satu istri. Ketika di luar dia seperti Tapi Muhammad, di luar? 4 istri yang tidak setia. Itu ya, seperti Muhammad, Lah, 4 istri yang kalau tidak dia setia. sama Itu maksud seperti baginda kamu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Begitu. Alaihi Wasallam, tidak masalah. Oh, iya, Itu iya, perintah saya terima Tuhan. itu, oke. Makanya aku minta mana larangan Tuhan di dalam kitab betul. kalian, larangan poligami. Ada enggak? Betul. Ada enggak Perintah larangan Tuhan poligami itu di kitab menurut- Anda? Ada enggak? Menurut perintah berarti Tuhan Anda itu menurut munafik. semua. Berarti Anda Seperti munafik. ada orang Kenapa? di luar rumah Kenapa Anda punya munafik? banyak istri. Sarah Begitu. saja Di itu dalam rumah poliandri, setia. Bung. Di dalam Sarah, rumah setia. Sarah di dalam Tapi di kitab luar kalian, rumah kitabnya itu, orang Kristen di dalam yang diambil rumah dari itu, Septuaginta. Sarah, Nah, ini penistaan, ibunya ini Nabi sudah penistaan. Ishak itu difitnah Di mana poliandri. Dua suaminya si Kamu Saleh. bilang tadi Nah, poliandri. Kamu bilang tadi poliandri. Di mana Sarah poliandri? Kamu ini sudah penistaan terhadap Sarah kamu ini. Di mana Sarah poligami? Silakan kamu tunjukkan di mana Sarah poligami. Ini bahaya kamu bicara ini. Kenapa kamu bilang Oke Sarah teman-teman, poligami? saksikan ya, saksikan saya Zulkifli Mabas akan mengajari rantai perak bahwa Sarah itu poligami di dalam kitabnya Kristen. Poliandri, Nah, sorry. di mana? Coba tunjukkan. Oke. Tunjukkan poliandri di Baca mana kitab Sarah? Kejadian 12 nomor 14 Iya. sampai seterusnya. Iya. Silakan. Iya, kamu kita bawa saksikan bukti ya teman-teman. di mana Sarah poliandri. Jadi dia menghujat Kamu yang bawa poligami, bukti. tapi Mana di kitabnya kata-kata- justru ada praktek mana poliandri. kata-kata di situ? Mana kata-kata situ Sarah itu poliandri? Kamu bawa kemari. Oke, kamu tanggungjawabkan perkataan boleh nggak saya kamu. bacakan? Boleh nggak saya bacakan? Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya Oke, seperti baik. apa? Silakan kamu bacakan. Oke. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, kedelai sapi, kedelai jantan, ya, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, lalu kemudian unta dan seterusnya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu, lalu Fir'aun memanggil Abraham dan kata, "Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia adalah istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah kembali, pergilah." Gimana? Poliandri nggak tuh? Di mana? Dua suami. Di mana? Di mana? Saya bacakan, kita lihat dulu di Sehingga mana. aku mengambilnya Di mana? menjadi istriku. Istri Abraham diambil menjadi istri Fir'aun. Dulu kita baca jelas. Kita baca jelas. Di mana? Di mana? Ibu jadi ibu juga boleh Gimana? praktekkan poliandri, Bu. Boleh. Silakan kalau ibu mau. Ada dasarnya di dalam kitab saudara. Dengar ya. Oke, dengar ya. Saya kasih di Kejadian ibu untuk 12 mempraktekkan itu. Dengar ya, di Kejadian 12 ayat 17. Iya. Bang Juma. Saya seperti itu. Jadi Anda sosokan bahas poligami, agama itu harus jangan dikira kalau kita berbicara mengenai poligami. Satu, tidak ada lain di Al-Qur'an selain Al-Qur'an mengatakan cukup satu istri. Anda tidak bisa menunjukkan di kitab saudara. Kedua, tidak ada pengharaman poligami. Ketiga, justru di kitab Anda mempraktekkan poliandri. Malu nggak tuh? Malu dong. Malu dong. Ayo. Saya keluar dari Islam nggak pernah diajarkan. Keluar dari Islam.
Aku mengutus kamu cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Di mana Jadi nggak usah bawa kayak Suma, gitu, Bu. Saya udah hafal semua Suma. tabiat kalian. Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan setan. Paham? Di mana Suma? Kamu bilang Sarah itu Kejadian poligami? 12 nomor 19. Mengapa engkau katakan dia adikmu, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Oke, Kejadian 12 ayat 19 ya. Sambil kopi teman-teman, ngopi, jangan lupa ngopi. Iya. Oke. Oh ayat 19. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil dia menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan kepada orang untuk mengantarkan Abraham bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi kita baca dari awal ya. Kabur, malu dia. Abraham di Mesir. Abraham di Mesir. Tunggu. Ya. Tunggu. Memang aku tahu bahwa, tapi apabila orang Mesir itu berkata, santun ya. Iya, dengar. Oh ya, supaya Abraham masuk ke tanah Mesir, dan ketika Firaun mereka memujinya, berkata Firaun di istana. Firaun menyambut Abraham dengan perempuan keledai. Itu kan konteksnya waktu Firaun ngelihat. Dengar saya jelaskan ya. Sorry Bang Zuma kepental kayaknya itu. Sahabat-sahabat, saya di-kick. Saya di-kick teman-teman ya. Memang berat ya, sahabat-sahabat Kristen di luar sana yang mendengarkan ini, tolong jangan Anda mengatakan saya menghujat. Please. Ya. Jangan Anda katakan saya menghujat. Saya sedang menjelaskan kitab kalian, di mana dasar pijakan pembahasan ini. Anda tahu, teman-teman kita yang Kristen tadi itu menghujat poligami, menista baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sehingga saya punya kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai saudara kalian, untuk mengarahkan akal dan pikiran kalian, untuk meluruskan saraf-saraf otak kalian, supaya jangan hanya mau dicuci otaknya oleh pemuka-pemuka kalian untuk menghina dan menista Rasulullah Muhammad SAW, untuk menghujat poligami. Anda menjadi saksi. Hanya ada di dalam Al-Quran cukup satu istri. Di dalam kitab kalian tidak ada itu. Saya boleh taruhan, bahkan saya pertaruhkan iman saya tadi. Paham? Kedua, di dalam kitab kalian tidak ada kemudian pelarangan untuk poligami. Tidak ada satupun manusia di antara kalian bisa menunjukkan itu. Tuhan melarang poligami. Bahkan kalau Anda lihat apa yang saya tunjukkan, Kejadian 12, Sarah yang nantinya mengusir, nantinya mengusir Hagar, itu mempraktekkan sesuatu yang tidak terpuji. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian sendiri, Abraham itu diberkati, Abraham itu bapak dari segala nabi-nabi. Dia adalah bapak keselamatan yang nantinya akan menurunkan anak perjanjian. Tapi seperti ini adanya penistaan, penghinaan, pencemaran nama baik beliau. Untung saja Al-Quran itu datang untuk meluruskan nama baik baginda Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Ini penistaan ini. Istri seorang nabi besar, Abraham, dikatakan poliandri, mempraktekkan poliandri. Ini penistaan. Ini penghujatan, ini penghinaan. Secara turun-temurun kalian semua dibekali, didoktrin dan didogma dengan penghinaan-penghinaan terhadap Abraham alaihissalam. Sementara kami sibuk memberkati beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana yang kami memberkati Ibrahim. Tiap hari ya, tanpa henti kami memberkati Abraham. Tapi kemudian Anda tanpa henti menghina, menistakan Abraham. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Akhirnya apa? Saya di-kick. Ya, di-report ya. Ya, oke, nggak masalah. Itu sama aja. Kenapa? Memang makanya saya minta maaf. Saya minta maaf. Kebenaran itu harus diungkap.
Ya, jadi oten-oten report saya. Itu ada laporannya. Ya. Jadi saya minta maaf teman-teman. Saya bukannya mau menista, menghina atau apapun itu. Saya hanya menjelaskan dan mengeluarkan kalian dari dogma dan doktrin yang menistakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Oke? Apa yang kalian lakukan? Dengan kitab kalian, kalian mengutuk Abraham. Dengan konsep iman kalian, kalian mengutuk Abraham. Ismail anak haram, Ismail anak zina, Sarah Hagar adalah budak, istri yang tidak sah, anak yang tidak sah. Ngerti tidak kalian? Kalau Anda mengatakan Ismail anak tidak sah, berarti Abraham Anda tuduh menggauli Hagar secara tidak sah. Hukumnya apa? Anda sama aja mengutuk Abraham. Apa yang Allah katakan di dalam Kejadian 12 nomor 3? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Apa bukti kalian dikutuk? Lihat, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Anda tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena Anda sudah dikutuk. Anda tidak bisa membedakan antara pengutus dan utusan. Anda tidak bisa membedakan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Anda dikutuk. Itu akibat dari kutukan itu. Oke? Jadi kalau hari ini Anda dipermalukan dengan data dari Bible, kenapa? Karena itu diterangkan di dalam kitab kalian sendiri. Yesaya 44, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Bukan kitab kalian sih, kitabnya Bani Israel yang kalian ambil. Kalau kalian malu, itu penggenapannya jelas apa yang diterangkan dalam Yesaya 44. Siapakah dia yang membentuk Allah dalam rupa patung? Siapa dia? Yang membentuk dalam rupa makhluk? Siapa dia? Islamkah? Kristenkah? Coba. Makanya ketika kalian malu, itu penggenapan daripada Yesaya 44. Siapakah yang telah membentuk Allah dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu bersama-sama. Kalau hari ini Anda malu karena sara poliandri di dalam kitab kalian, itu karena memang sudah dinubuatkan. Kalian membentuk Tuhan pencipta langit dan bumi ini dalam bentukan manusia, tagut. Ini akibatnya. Coba. Kalian tidak bisa membedakan antara ajaran Yesus dengan ajaran orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kalian dikutuk. Kenapa kalian dikutuk? Karena setiap hari iman kalian itu mencerca, menghina, menista Abraham alaihissalam. Sementara kami sibuk untuk kemudian memberkati beliau. Kalian sibuk menistakan. Kitab kalian, Sarah itu diceritai di poliandri, dinikahi oleh Fir'aun. Dalam keadaan dia menjadi istri Abraham yang sah, kemudian dia diberikan oleh Abraham, diceritakan dalam kitab kalian yang hanya terjemahan itu, entah original teksnya seperti apa. Dikatakan bahwa Abraham memberikan istrinya kepada Fir'aun agar Abraham tidak dibunuh, sehingga Fir'aun menjadikan istrinya Abraham menjadi istrinya juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini penistaan, penghinaan semacam apa lagi yang kalian pertontonkan? Ya, jadi Anda menista Hagar, anaknya keledai liar dan seterusnya. Tapi ada nggak cerita Hagar itu poliandri? Ada nggak cerita bahwa Ismail ibunya itu adalah poliandri? Ada nggak? Na'udzubillahi min dzalik. Justru wanita yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran itu diceritakan di dalam kitab saudara begitu hina. Anda menistakan, ya, Anda menistakan istri dari Nabi dengan gundi, budak, dan seterusnya. Tapi faktanya dia punya akhlak lebih mulia daripada yang kalian gaung-gaungkan itu. Anda menista Rasulullah Muhammad SAW. Saya sudah jelaskan. Beliau datang bukan melegalkan, tetapi membatasin. Kenapa? Karena poligami itu memang legal. Daud poligami, Abraham poligami, bahkan ada yang poliandri. Salomo poligami. Siapa lagi? Semua poligami. Orang tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab kalian itu, coba periksa berapa istrinya. Ada yang sampai 1000 malah. Ada yang 600 orang. Bayangkan, 600 istri sah, belum lagi gundinya. Jadi Rasulullah datang untuk membatasi, bukan melegalkan, karena memang itu tidak ada larangannya. Malah perintahnya, perbanyaklah beranak cucu lah, perbanyaklah beranak cucu lah. Itu perintahnya dalam kitab kalian.
Makanya saya tunjukkan tadi 1 Korintus 11 nomor 11. Kalau laki-laki tinggal 2 nih, perempuan masih ada 10. Solusinya seperti apa ketika diterapkan data di 1 Korintus 11 nomor 11? Perempuan harus punya laki-laki, laki-laki harus punya perempuan. Kayak mana itu? Kalau cuma 2 laki-laki, perempuannya 8. Yang 8-nya itu kalian perintahkan melacur gitu? Gak bisa. Makanya Islam itu kasih solusi yang terbaik. Ya, solusinya sangat luar biasa itu. Dan harusnya Anda mulai sadar dari sekarang. Ternyata menghujat poligami itu adalah sesuatu perbuatan yang melanggar akal sehat. Paham ya, teman-teman? 1 istri, 1 suami, tapi di luar. Wah, jangan Anda lihat yang di Indonesia ini. Mungkin di Indonesia ini betul, Kristen di Indonesia ini masih baik. Jangan Anda lihat yang di Indonesia ini. Tapi tengok dong di luar sana, yang lebih duluan Kristen daripada kalian, yang lebih duluan, yang kitabnya lebih mendekati original teksnya daripada kalian. Kitab kalian bahasa Indonesia, kitab mereka bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih dulu, baru bahasa Indonesia. Mereka kalau diukur lebih dekat kepada original teks. Tapi apa yang mereka praktekkan? Apa yang mereka praktekkan? Luar biasa di luar sana tuh. Bahkan sampai ada kitab Bible gay. Asal kalian tahu, ada gereja yang jemaatnya dan pendetanya telanjang, ya, di dalam kebaktian. Ya, jadi jangan sosokan menghujat Islam, jangan sosokan menghujat Rasulullah Muhammad SAW, jangan. Makanya saya tadi sebenarnya saya kasih sliding gunting kalian supaya kalian itu berhenti menghujat. Saya katakan, andai saja tidak ada poligami, Yesus tidak ada. Kenapa? Karena Yesus berasal dari keturunan yang melakukan poligami. Dia dari Berseba, dari Salomo. Anda tahu cerita Berseba gimana sampai dia jadi istri Daud? Anda tahu? Kalau Anda tidak tahu, baca kitab Anda. Tapi hati-hati, bawa tisu. Karena Anda akan dipermalukan, ditampar kiri kanan oleh kitab itu. Pahami itu. Ya, banyak sekali hujatan penistaan yang Anda berikan kepada umat Islam, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tidak sadar. Anda bisa menyerang, tapi ketika diserang Anda rapuh. Anda nggak bisa apa-apa. Kalau Anda kemudian menghina Islam, menghujat Islam, saya katakan kepada saudara, kami cukup 1 istri. Dan dikatakan, kalau kamu tidak adil kata Allah, maka cukup 1 istri. Lalu Allah menerangkan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu. Situ sangat jelas dikatakan, kullal mal fatazaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Artinya ketika kita diperintahkan bisa adil, kalau tidak bisa adil cukup 1. Dan Allah mengatakan nikahilah 2, 3, 4. Dan kalau kamu tidak bisa adil, cukup 1. Nah, Tuhan sendiri memberikan penggambaran, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Dengan demikian, ya cukup 1 berarti. Kalau kita tidak bisa adil, berarti cukup 1. Gitu loh. Jadi tidak sesederhana itu memahami poligami. Oh, poligami boleh. Jadi semua boleh menikah 1, 2, 3. Bung, saya ditinggal bini udah setahun lebih. Kalau poligami itu dibolehkan dalam ajaran agama Islam, sehari, sebulan, ya, 2 bulan, 3 bulan ditinggal bini, saya udah menikah lagi. Tapi faktanya belum. Kenapa? Menikah itu tidak mudah, Bung. Tidak seperti beli kondom di apotek. Paham itu? Ya, belajar itu. Jadi teman-teman Kristen, sekali lagi saya katakan, saya bukan menghujat, bukan menista. Teman-teman Kristen tadi yang memulai menghujat Rasulullah, poligami dan seterusnya. Anda dengarkan sendiri kan? Nah, akhirnya saya perlihatkan nih loh di dalam kitab kalian. Kalau poligami itu memang tidak benar, tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi melarang poligami. Ada dalilnya? Gak ada. Ada dalil di dalam kitab kalian cukup 1 istri? Ada dalilnya? Gak ada. Yang kamu tunjukkan Titus 1 itu, Titus 1 itu ditujukan pada imam, Bung. Bukan kepada jemaat. Di situ di original teksnya sangat jelas dikatakan, Eitis estin anenkletos, mias geinakos, anestek na ekon pista mien kategoria, asotias
anipotakta. Oke, anipotakta. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada dasar pijakan yang mengatakan Kristen itu di dalam kitabnya cukup satu istri. Mana dalilnya? Ada di dalam Titus 1 nomor 6. Atau kalau Anda tidak percaya, ada di dalam di dalam 1 Timotius 3 nomor 2 atau apapun itu yang Anda bawa dari data kemudian. Tapi faktanya yang digabungkan di dalam kitab Matius dan juga Titus itu untuk imam, itu untuk penilai, itu untuk penjaga, ya, itu untuk pemimpin, itu untuk uskup, untuk pastor, untuk pendeta. Eitis estin anenkletos, mias geneikos, anertekna ekon pistame en kategoria, asotias anifotakta. Jadi sekarang itu kita nggak bisa dibohongi, Bung, karena kita juga belajar kitabnya. Kita belajar Al-Quran, kita juga belajar kitab Anda. Kenapa kita belajar kitab Anda? Untuk membentengi Islam awam dari serangan-serangan yang Anda perhatikan. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kami membantai itu. Dengan apa? Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bih jihadan kabira. Jadi sama seperti yang tadi itu yang banyak bicara, adalah lebih baik kabur dari Bang Suma kalau Anda tidak bisa mempertahankan argumen Anda dengan data. Kenapa? Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, wujud kasih sayang Islam kepada Anda melahirkan Bang Suma dan kawan-kawan untuk menyadarkan kalian memahami bahwa poligami itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan pencipta kita. Oke? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Untung saja saya direpot. Kalau tidak, saya direpot tadi kan. Nah, andaikan saja tidak, maka kita akan berlanjut kepada tema-tema yang akan merontokkan gigi, kuping, hidung, lubang hidung kalian akan hilang seketika. Untung saja, ya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, untuk umat Islam yang dimanapun Anda berada. Kalau ada di antara antum yang bisa mengupload ulang video ini dengan menerjemahkan semua perkataan saya dan perkataan teman Kristen dengan melengkapi teks dalam bahasa Inggris, silakan aja. Saya sangat senang. Lalu share kemana-mana supaya orang tahu bahwa kemuliaan Islam di atas dari segalanya berdasarkan dari satu titik tumpuh saja, yaitu dari aspek poligami saja. Islam tidak bisa diremehkan, Islam tidak bisa direndahkan. Islam rahmatan lil alamin dengan poligami membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang sejalan dengan logisme, sejalan dengan logika manusia. Oke, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas perhatiannya yang memberikan infak dan sedekah untuk pembangunan masjid kita. Saya doakan panjang umur, sehat selalu dan waras selalu, tetap istiqamah dalam ajaran agama Islam. Dan teman-teman yang punya niatan yang sama meskipun belum diijabah, tetap saja saya doakan supaya kalian itu menjadi Islam yang kafah, Islam yang istiqamah, imannya yang benar, imannya yang kuat, jangan terpengaruh dengan duniawi, iming-iming Indomie, iming-iming wanita, iming-iming apalagi iming-iming harta, kesehatan, pendidikan, jangan mau. Ingat, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi kita orang mukmin dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Pahami itu, sahabat-sahabat sekalian. Dan juga kepada teman-teman yang ada di live comment, ya, terima kasih antum semua sudah menjaga komen antum. Salut saya, ternyata Anda adalah saudara sahabat saya yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.